Itu alma maternya Presiden Turki sekarang, Erdogan, Fakultas Ilahiyat namanya, jurusannya Islamic Theology. Di Sudan, di Fakultas Al-Quran, jurusannya juga jurusan Islamic Studies. Abdul Somad, sepertinya beliau di hadis beliau. Ya, bisa mendapatkan beasiswa itu apa aja, Ustaz? Ini beasiswa dari pemerintah Turki setiap tahun dibuka. S1, S2, S3, semua jurusan. Dari seluruh penjuru dunia bisa daftar itu. Peluang-peluang yang ada ini mestinya para sobat semua bisa juga. Nah, makanya di sekarang nih, guys, Anda semua, anak-anak milenial, ya mari yuk bikin investasi yang dahsyat. Pertama, tiket pesawat keberangkatan, visa gratis, mes atau asrama gratis, kemudian uang saku. Ada uang saku? Ada uang saku. Kota Istanbul itu paling bagus. Sedunia itu saya bisa bilang paling bagus lah itu di Istanbul. Indahnya luar biasa itu. Siapa yang bisa survive hidup di Sudan, dia bisa survive hidup dimanapun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Etsam dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Etsam. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Kali ini kita ada mubalik muda Sumatera Barat, kebanggaan orang Minang. Nanti banyak kisah inspirasi yang akan kita gali dari Ustadz muda kita ini. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustaz Syam. Dengan siapa nih namanya? Biar para sobat Etsam tahu. Ya, Muhammad Mughni. Ya, Haji tepatnya sobat Haji Muhammad Mughni LC. Apa kisah menariknya nih yang akan kita tanya? Beliau ini mendapatkan beasiswa belajar di 3 negara. Bayangkan coba. Ini jarang-jarang orang memiliki kesempatan seperti itu. Ingat, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Dapat beasiswa belajar di 3 negara. 3 benua malah. 3 benua kan? Iya, 3 benua itu. Baik, apa aja nanti kita dengarkan. Apa sih pengalaman-pengalamannya yang menarik ini? Semoga nanti bisa menjadi inspirasi buat Anda semua yang mendengarkan. Baik Ustadz, gimana coba sejarahnya tuh? Ustadz belajar di 3 negara dan itu beasiswa semua. Jadi setelah tamat pondok, kita ingin kuliah di luar negeri. Biasa ya kan anak pondok, ada keinginan nih untuk luar negeri. Jadi waktu itu kita diajak teman untuk daftar kuliah di Turki. Turki. Walaupun sejak pondok kita sebenarnya pengen di Arab Saudi nih dulu. Oh, pengen di Arab Saudi. Arab Saudi. Cuman waktu itu belum keluar ijazah, belum bisa daftar. Ini Arab Saudi. Akhirnya kita daftar untuk kuliah ini ke Turki. Awal itu ke Turki, kita berenam daftar, berdua lolos interview. Alhamdulillah 1 orang lolos, yaitu saya. Beasiswa dari pemerintah Turki. Ya. YTB Scholarship di Marmara University Istanbul. Di Istanbul. Jadi setelah itu kita ke Turki ya. Qadarullah beberapa bulan di sana ada merasa kayak kurang nyaman gitu, Ustaz. Ada kayak merasa ini kayaknya kurang cocok untuk pribadi saya di sini. Setahun di Turki akhirnya memutuskan untuk daftar kuliah di negara Timur Tengah. Dan itu saya pergi ke Sudan dan juga ke Arab Saudi mendaftar. Ya. Arab Saudi lama keluar pengumumannya. Sudan alhamdulillah langsung keluar tahun itu juga beasiswa dari kedutaan Sudan di Jakarta. Beasiswa lagi ya? Beasiswa lagi alhamdulillah. Langsung 2016 setelah setahun di Turki akhirnya pindah ke Sudan. Sudan. Oh, jadi di Turki itu nggak kelar? Bisa dikatakan seperti itu. Oh, ya. Berapa lama di Turki? 1 tahun 2 bulan kira-kira. Kalau boleh tahu, sobat semuanya juga tahu di kampus mana, di universitas mana? Di Marmara University. Itu alma maternya Presiden Turki sekarang, Erdogan, Pak Erdogan. Nah, di Marmara University di kota Istanbul. Ya, di Istanbul. Nah, kemudian pindah ke Sudan. Pindah ke Sudan itu dengan banyak pertimbangan antara surga dan neraka itu sebenarnya. Jadi ada kesempatan untuk ada beasiswa lagi tuh ya? Alhamdulillah ada kesempatan beasiswa lagi. Pergi ke Sudan dengan beasiswa gratis kuliah. Gratis kuliah. Gratis kuliah. Nah, di Sudan selesai. Nah, di Sudan qadarullah ternyata Allah tidak izinkan selesai. Tidak izinkan. Jadi 2 tahun kita udah kuliah di Sudan, sebenarnya sudah nyaman, sudah enak, ingin menyelesaikan di Sudan. Tiba-tiba keluar pengumuman hasil dari pendaftaran di Saudi yang kita daftarkan 2 tahun belakang. Oh, hasil pendaftaran 2 tahun yang ke belakang 2 tahun yang lalu keluar 2 tahun setelah kita daftar itu. 2016 kita daftar, 2018 baru keluar hasilnya. Oh, akhirnya memutuskan kembali untuk pindah kali ini ke Arab Saudi. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi menarik nih guys, menarik nggak guys? Ya kan 3 negara beliau ini dengan beasiswa, dengan kegigihan ya. Mendapatkan kuliah pertamanya di Turki, kemudian ada di Sudan, kemudian ada terakhirnya di Saudi. Saudi ini selesai kapan, Ustaz? Selesainya Maret
2023 sampai ke Indonesia 16 Juni 2023. Kalau boleh tahu nih, jurusan apa yang Ustaz ambil? Yang di Turki. Turki, Sudan, dan ya cerita lah. Oke. Mirip sebenarnya semuanya, Ustaz. Di Turki itu di Fakultas Ilahiyat namanya, jurusannya Islamic Theology. Islamic Theology. Memang untuk jurusan Islam di Turki S1 semuanya namanya Islamic Theology semuanya di semua kampus. Di Sudan di Fakultas Al-Quran jurusannya juga jurusan Islamic Studies. Kalau bahasa Arabnya di Rosat Islamiyah. Sama dengan Ustaz ini Abdul Somad itu S3-nya. Ustaz Abdul Somad sepertinya beliau di hadis beliau. Ya, hadis. Hadis. Enggak, kampusnya sama maksudnya? Di kota yang sama, keren. tapi kampusnya berbeda. Saya di Universitas Al-Quranul Karim. Nah, di Saudi ini apa jurusannya? Di Saudi sama juga, Sama. fakultasnya Tarbiyah, tapi jurusannya juga di Rosat Islamiyah atau Islamic Studies. Nah, Jadi ketiga ini kurang lebih sama jurusan semua. sama ya. Mungkin nih para pemirsa Etsam semua, Etsam Channel, banyak yang nggak tahu nih, untuk mendapatkan beasiswa itu apa aja sih kriterianya, apalagi sekolah di Timur Tengah atau di Saudi tadi, di Sudan, di Turki. Mungkin kita tanya aja langsung nih. Itu waktu tesnya itu kriteria bisa mendapatkan beasiswa itu apa aja, Ustaz? Yang ini berbeda-beda saat yang Turki nggak beda. apa, Turki apa? Oke. Kalau yang Turki itu lebih sebenarnya ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena semua dokumen itu murni semuanya bahasa Inggris dan kita wawancara juga bahasa Inggris. Tapi khusus yang jurusan agama ada penambahan harus pandai untuk jago juga bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian juga sertifikat-sertifikat penghargaan, lomba-lomba, kemudian nilai kita yang bagus di kelas. Kemudian kalau ada hafalan Quran ini jadi nilai khusus untuk yang jurusan agama. Ini beasiswa dari pemerintah Turki setiap tahun dibuka. Setiap tahun. S1, S2, S3, semua jurusan. Dari seluruh penjuru dunia bisa daftar itu. Jadi bisa siapapun bisa berkesempatan. Siapapun ya? bisa daftar. Kecuali bagi yang semangat tentunya, yang apa, yang betul-betul yang punya jiwa bertarung lah. Ini menarik sobat, karena mendapatkan beasiswa yang mana notabene-nya dibutuhkan tentu orang-orang yang berkemauan keras, dan juga segi basic keilmuannya pun juga sudah ada ya, mengarah yang ditargetkan atau ditentukan. Tadi bahasa Inggris yang di Turki, kemudian prestasi-prestasi yang lainnya. Ini menarik nih buat anda khususnya kaula muda nih, anak-anak bangsa Indonesia ini. Kan sekarang kita risih nih Ustaz ya. Betul. Anak sekarang kecenderungan ya miris guys, prihatin sangat. Kecenderungan sekarang ini orang dinabobokan, larut dalam ke hal-hal yang bersifatnya ya, dunia maya lah katanya, media sosial, gadget ini ya kan. Betul. Karena apalagi banyak game-game online sekarang nih. Betul. Nah, ini kan sangat membuat kita miris. Bagi anak-anak sahabat semua ini, kalau nggak diarahkan, tidak dibuatkan semangat atau pengarahan, tentu mereka akan selalu terbuai dengan keadaan itu. Nah, oleh karena itu kesempatan-kesempatan yang ada ini, peluang-peluang yang ada ini mestinya para sobat semua bisa juga memanfaatkan. Ya, betul. Makanya dari usia yang sangat belia itu nantinya bisa tentunya mengisi ya hari-harinya dengan tadi itu kriteria daripada untuk menjadi bisa dapatkan beasiswa, yaitu adanya prestasi-prestasi yang lain. Makanya di sekarang nih guys, anda semua anak-anak milenial ya, mari yuk bikin prestasi yang dahsyat, bikin tambah kasanah ilmu anda, biar anda nanti berguna untuk orang-orang banyak, ya kan? Ya nggak Sat? Nah, ini contohnya balik muda kita ini. Nah, saya mau tanya ini, para sobat mungkin ingin tahu suasana kuliah di Turki dulu lah, kan 3 negara nih guys, ya kan? Kita mau tanya kuliah di Turki itu bagaimana sih? Kalau di Indonesia, gue kan pernah kuliah juga sob, ya nggak? Kalau di Indonesia tahu sendiri lah kan, udah banyak yang tahu. Nah, kalau di luar itu gimana sih? Apalagi yang beasiswa nih, yang didapat beasiswa itu apa aja itu? Pertama kita ngomong fasilitas saya. Iya, fasilitas yang atas beasiswa. Atas beasiswa ini, fasilitas yang dari pemerintah Turki ini, alhamdulillah, pertama tiket pesawat keberangkatan, visa gratis, mes atau asrama gratis, kemudian uang saku. Ada uang saku. Ada uang saku. Kalau saat itu di tahun saya itu sekitar 3 jutaan atau 3,5 jutaan. Uang saku, makan 3 kali sehari di asrama, asuransi kesehatan, pokoknya udah cover semua. Include ya? Include semua, udah tinggal belajar aja pokoknya. Belajar aja lagi ya. Udah nggak mikir apa-apa lah itu. Enak gak guys? Enak tuh, ya nggak? Dibayar dikasih uang saku, siapa yang nggak mau ya? Nah, ini supaya jadi inspirasi buat antum-antum semuanya nih, ya, khususnya yang masih dalam pencarian ilmu, menambah
ilmunya dalam tahap usia belajar. Kemudian yang di Sudan gimana apalagi? Turki tadi apa aja sih? Maksudnya kegiatan sosialnya anak-anak sana tuh ngapain aja suasana di kampus gitu? Kayak di Turki gimana, di Sudan gimana, kemudian di Saudi gimana? Apa habit anak-anak yang belajar di situ tuh? Sampai kegiatan sekolahnya, kuliahnya, ini ada kegiatan yang sifatnya yang lain. Apa umpamanya ada kongko-kongko juga nih, kayak di sini kan ada kongko-kongko juga ya. Mungkin yang hal positif maksudnya. Iya, betul-betul. Ada nggak, Sat? Kalau di Turki ya, Sat, kalau kita lihat memang kayak Eropa mereka. Kayak Eropa ya. Mereka emang kayak Eropa, pakaian untuk kuliah itu bebas memang. Kemudian tugas tidak terlalu banyak, tidak sebanyak di Indonesia gitu. Kemudian kegiatan mahasiswanya, kalau kita kan biasanya aktif banyak nih organisasi-organisasi di Indonesia. Tapi kalau di sana sepertinya tidak segencar kita organisasi-organisasinya. Banyaknya mereka sekolah kuliah, pustaka, habis pustaka atau enggak diskusi-diskusi sama di kafe-kafe sama teman-teman mereka. Tugas tidak terlalu banyak. Itu kalau yang di Turki. Sudan gimana? Oh, kalau yang di Sudan kita kan belajar ilmu agama ya. Jadi kebanyakan kita itu tuh belajar kuliah siang, sore, maghrib sampai malam itu kita belajar halakoh-halakoh di masjid-masjid. Kita bebas milih mau halakoh Quran, mau halakoh tafsir, mau halakoh fikih, mau kita ke hadis, mau kita khususnya di bagian ilmu faraid, qiraat dan segala macam, tinggal milih semuanya ada. Jadi tinggal maunya kemana, condongnya kemana. Jadi anak-anak itu selesai kuliah, mereka mencari ilmu sebenarnya ke halakoh-halakoh yang di masjid-masjid dan itu gratis. Di Saudi tidak jauh berbeda dengan di Sudan sebenarnya. Kita kuliah pagi sampai siang karena memang harus hadir ya, ada absensi. Kemudian begitu, kita harus mencari halakoh-halakoh atau agenda keilmuan di luar kampus. Karena kalau dalam kampus saja nggak cukup. Di luar kampus itulah kita mulazamah atau belajar dengan masyayikh-masyayikh di sana. Habis itu dengan maktab-maktab dakwah di sana. Kita belajar habis maghrib, ada agenda kita belajar kitab tauhid misalnya. Habis isya kita belajar kitab ini misalnya. Jadi seharian itu full belajar lah. Ya, menarik ya guys ya. Cuman kita mau tahu juga ini ya. Suka dukanya kita tanya. Mungkin sobat juga ingin tahu ya. Apa sih suka dukanya nih belajar di Turki, di Sudan, di Saudi? Pasti ada dong. Pasti ya. banyak. Coba Ustadz ceritakan lah nih untuk para sobat kita Etsam semua nih. Oke. Apa sukanya, dukanya? Kalau di Turki ya itu dukanya pertama. Oh, duka dulu guys. Duka dulu. Gak ngerti bahasa mereka. Susah rasanya. Oh, bahasa kalau kita Allah datang itu bilang nih bahasa alien ini. Jauh beda, belum pernah kita dengar. Jadi kita datang ke Turki itu kita nggak paham apa yang mereka katakan. Itu dukanya kan, habis itu makanan di sana rentan hambar. Ya, rentan hambar. Ya. Kemudian kita tentu agak susah bergaul sama orang-orang asing gitu, sama orang-orang Turki khususnya kan, karena mereka kita nggak bisa bahasa Turki. Kemudian kadang mereka ngelihat kita ini orang dari mana datangnya gitu kan. Agak aneh gitu. Nah, jadi agak aneh gitu kan. Jadi merasa agak terasing kita sedikit di situ. Itu dukanya kalau di Turki. Tapi kalau sukanya banyak juga. Sukanya alhamdulillah di sana kota Istanbul itu paling bagus. Sedunia itu saya bisa bilang paling bagus lah itu di Istanbul. Indahnya luar biasa itu. Jadi kita kalau keluar rumah itu seakan-akan wah ini jalan-jalan ini. Jalan-jalan ada Masjid Biru, Hagia Sophia, kemudian apa namanya Selat Bosporus. Dan ini indah, alamnya semua indah. Itu kan tadi masalah bahasa kesulitannya. Okay. Emang penyampaian pembelajarannya pakai bahasa apa di Turki? Pakai bahasa Turki, Sat. Kebetulan kampus sana kampus negeri yang memang menjaga kultur ataupun eksistensi bahasa Turki dalam pembelajarannya. Jadi 90% Turki. Turki ya. Makanya tadi agak kurang nyaman ya. Agak kurang nyaman sebenarnya di sana. Tapi kalau di Sudan nggak ada apa-apa ya. Saya nggak ada masalah. Arab ya ada. Oke, kalau di masalah belajar nggak ada masalah. Cuman di kondisi negaranya yang masalah. Coba ceritakan. Bisa biar tahu. Oh, di Sudan itu kan tahu ya, ini negara memang kita bilang terbelakang, miskin memang. Makanya mereka tidak bisa memberikan beasiswa uang saku, hanya beasiswa gratis kuliah. Itu kalau kita ke Sudan itu saat kita kayak merasa di tahun 1970 atau 1980 kayak masih zaman dulu gitu. Panas. 2 musim cuman. Panas atau enggak panas banget. Jadi kalau mau ke sana memang mental itu harus kuat itu. Bahkan kita kalau di musim panas ya, Sat, di puncak musim panas itu kasur itu kita kasih air. Oh iya. Nah, saking panasnya itu. Udah kasur, udah kasir, bantal kita kasih air, sarung kita rendam, kita peras sedikit, dah pakai buat tidur itu. Itu kalau musim panas, kalau lagi mati lampu. Itu luar biasa lah perjuangan di Sudan itu.
Sama-sama kita punya bilang, mana asya fi Sudan, asya fi kulli makan. Siapa yang bisa survive hidup di Sudan, dia bisa survive hidup dimanapun. Oh gitu ya. Iyalah. Emang ngeri perjuangan di Sudan itu. Nah, kalau di Saudi, ya apa ini? Wah, di Saudi ini bisa dibilang alhamdulillah itu gabungan antara nikmat Turki dan Sudan digabungin. Jadilah nikmat Ada Saudi. nikmat suka dukanya ya. Iya, jadi alhamdulillah Saudi secara negara dia kan udah kaya juga ya. Beasiswa yang dikasih juga full gak ada yang kurang sama sekali. Bahkan tiket tiap tahun pulang. Oh dah, jatah. Tiket Ada liburan. jatah, Ada liburan kuliah. jatah liburan. Ya. Selalu dikasih tiket jatah liburan. Sana kalau kuliah di sana bisa umroh nggak? Leluasa. Alhamdulillah umroh bebas kapanpun mau. Bebas. Bebas kapanpun Haji mau. juga. Haji alhamdulillah sudah haji juga. Haji juga ya. Oh, alhamdulillah. Haji itu hadiah dari kampus di tahun pertama. Wah, enak kan guys. Nih, NTT semua nih. Ya yuk, lagi banyak beasiswa ke sana. Makanya perbanyak keilmuan Anda. Jadi kriteria dari calon yang mendapatkan beasiswa itu tadi diceritakan oleh Ustadz ini, antum semua juga harus bisa juga mendapatkan. Ya enggak? Kan bukan suatu hal yang Mustahil. Semua Jadi bisa. intinya pada Anda semua nih, mau nggak dapetin kan gitu. Iya Ya betul. enggak? Kalau mau ya pasti Allah kasih jalan ya enggak? Betul, Apapun suka dukanya. Karena untuk ilmu kan salah satu ibadah yang Ustaz. Betul, sangat mulia di sisi Allah. Nah, ini menarik Ustaz. Saya mesti tanya lagi. Ini saya agak nyinyir ya enggak? Bukan nyinyir, tapi kita semua agar bertambah hasanah keilmuan kita semua dan wawasan kita. Kita belajar di Saudi dengan sebagai mahasiswa. Bisa nggak sih kuliah sambil kerja di situ? Pernah dilakuin nggak? Secara hukum sebenarnya kan iqomah kita nggak boleh kerja. Oh, nggak boleh kerja. Secara hukum sahnya. Tetapi realita di lapangan ada bisa yang kerja. Ada ya? Apa contoh? Yang paling banyak dilakukan mahasiswa kita itu tentunya bimbing jamaah umroh. Oh, Jadi mutawif ya. Bimbing jamaah umroh. Kalau yang di Madinah mungkin bisa mereka di sela-sela sekolah. Tapi kalau yang dari luar Madinah yang jauh mungkin biasanya mereka di saat libur musim panas atau musim dingin pergi ke Mekah Madinah. Jadi bawa bimbing ibadah jamaah umroh dari Indonesia itu alhamdulillah itu yang banyak dilakukan oleh jamaah Indonesia, atau mereka ada yang bekerja di perpustakaan kampus misalnya. Kayak saya pribadi itu karena agak jauh dari Madinah kerja di perpustakaan kampus ya. Nah, kemudian gini, Ustadz sudah banyak melalang buana ke suatu negara, Turki, Sudan dan lain-lainnya. Kemudian kita mau tanya nih, dakwah di sana dibandingkan dengan tanah air, bagaimana perbedaan dakwah yang di sana, seperti di sana dakwahnya? Dakwah yang di Arab Saudi ya? Kegiatan di Saudi, dakwahnya di Turki, gimana sih dakwahnya? Kalau kita kalau bisa kita lihat sebenarnya dakwah di Indonesia ini lebih terbuka daripada di Arab Saudi. Arab Saudi semuanya mau jadi khatib itu sudah pilihan dari pemerintah. Kemudian kalau mau bikin kajian di masjid harus ada izin. Nggak boleh sembarangan. Oh, gitu. Kemudian pokoknya semua kegiatan di masjid itu harus ada resmi izinnya, yang mengisinya juga harus ada izinnya dan segala macam. Satu sisi baik mungkin untuk mengatur siapa aja yang supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang terlalu keras atau segala macam. Itu diatur oleh semua pemerintah. Berbeda kalau kita alhamdulillah masih bebas mau bikin kajian kita di masjid, mau bikin rangkul anak-anak muda, bikin kumpulan-kumpulan di masjid itu bebas, nggak perlu izin dan segala macamnya gitu. Jadi kalau di Saudi ketat patrol. Kalau nggak ada izin bubar. Oh, itu pula ya. Iya. Nggak sembarangan juga ya. Nggak sembarangan makanya. Nah, ini menarik nih Anda sobat di negeri bangsa Indonesia ini ya masih bebas berdakwah, syiar dakwah. Nggak ada istilahnya pensekatan atau formalitas yang apalah. Pokoknya itu tentunya yang diharapkan yang diajarkan jangan sesat ya enggak. Betul. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apalagi bangsa Indonesia ini asuh aja ya, ahli sunnah wal jamaah. Ya, menarik ya sobat, pengalaman dari mubalik muda kita ini. Ini usia masih muda loh sobat. Berapa usianya Sat? 26 tahun. Cuma udah ada pasangan ya? Alhamdulillah. Udah married sob. Ya, ganteng tapi udah ada yang punya. Mau jadi yang kedua juga boleh. Izin yang pertama dulu. Izin yang pertama dulu ya. Lagi kan nggak apa-apa. Jadi ini buat Anda inspirasi semua, khususnya bagi Anda-Anda yang punya jiwa muda, kaula muda atau kaum milenial zaman now ini katanya. Semoga tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam pergaulan. Semoga apa yang kita bicarakan berdua ini bisa menjadi hikmah dan ibroh, ada pelajaran untuk kita semuanya.
mungkin kita minta apa sih himbauan Ustadz muda kita ini, mubalik muda kita ini untuk para kaula mudanya. Oh ya. Untuk kaula muda ya teman-teman luar sana itu, tentu pesan pertama itu jangan pernah lupa kita punya Allah. Karena anak muda nih khusus Ustadz, anak-anak muda yang taat itu dikasih garansi khusus dapat naungan di surga. Oh iya, salah satu ya. Betul. Kalau orang tua taat udah biasa, udah mau meninggal. Nah, tapi kalau anak muda sudah membara syahwat segala macamnya, tapi dia taat pada Allah, itu yang khusus dapat naungan surga kan? Satu dicintai Ya kan, syab, syab, nasya ala fi taatillah ya. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan pada Allah. Nah, ini harus kita perhatikan anak-anak muda, ketaatan kita pada Allah sampai mana gitu. Terus yang kedua, jangan mager. Ini kan banyak nih maunya mager, scroll TikTok, IG dan segala macam. Mager, Ya mager kan, malas gerak nih, malas gerak gitu kan, maunya di kamar aja. Karena Al-Quran bilang faida farok tafan, kalau kalian sudah selesai satu pekerjaan, segera lanjut ke pekerjaan yang lain. Seakan-akan gak ada istirahat gitu. Jadi orang muda ini harus banyak gerak gitu kan, ikut kegiatan yang berfaedah, jangan banyak waktu kosong. Karena gini, yang tidak bisa barang siapa yang tidak bisa mengisi kegiatan dia dengan kegiatan yang bermanfaat, maka pasti akan diisi dengan kegiatan yang banyak mudarat. Itu sudah sunatullahnya. Intinya pandai-pandai membagi waktu, memanfaatkan peluang-peluang waktu yang ada ya. Terus tadi ini kita lupa mau tanya, tadi kita ngomong gerak olahraga. Oh iya. Olahraga apa sih yang di sana yang lagi banyak digandrungi oleh kaula mudanya di sana? Di Saudi lah. Saudi itu nomor satu tentu sepak bola ya. Sepak bola itu nomor satu. Dan juga Sudan tidak terlalu lah. Turki sepak bola. Turki itu luar biasa sepak bolanya itu. Iya, baik. Memang sepak bola ya, olahraga yang mendunia dicintai kaum Hawa dan juga kaum Adam pastinya. Tapi bagi kaum pelangi nih nggak ada. Oke, bagi Anda semua ya, semoga Anda, sekali lagi saya menghimbau untuk Anda semuanya, pandai-pandailah membagi waktu, jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia-manusia yang lainnya. Demikian saja jumpa kita kali ini dengan mubalik muda kita, sekali lagi Haji Muhammad Mukhni. Semoga LC ya, semoga apa yang diterangkan menjadi tambah wawasan khasanah buat Anda semua. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallah khair. Sampai jumpa lagi sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.